Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pedas. Ketemu lagi dengan Bu Ratu di YouTube channel Seblak Barbie Official. Kali ini Bu Ratu lagi ada di pegunungan. Alam bebas Sobat Pedas ya. Tidak berisik, jauh dari kebisingan. Jadi adem banget. Bu Ratu mau makan seblak nih Sobat Pedas. Nih seblak tulang Barbie, seblak Bu Ratunya sendiri, seblak Bu Ratu gitu. Nah, Bu Ratu mau makan seblaknya di pegunungan, di alam bebas, mau sambil bercerita atau share ke Sobat Pedas semua, kasih tahu ke Sobat Pedas semua sejarah atau asal usul seblak. Sobat Pedas pada doyan seblak kan? Kan? Nah, pasti pada doyan dong Sobat Pedas ya seblak, apalagi seblak tulang Barbie. Kita cobain dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak orang yang belum tahu tentang asal-usul seblak ini ya Sobat Pedas. Makanya Bu Ratu sekarang mau share ke Sobat Pedas semua. Siapa tahu videonya bermanfaat ya. Tapi jangan di skip videonya, simak videonya sampai akhir ya Sobat Pedas. Jangan lupa dulu, yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Oke? Satu lagi Sobat Pedas, jangan skip iklan ya. Nah Sobat Pedas, khususnya orang Jawa Barat ya, terutama Bandung, pasti sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya seblak ya, yaitu olahan kerupuk, itu bahan utamanya. Tapi Sobat Pedas juga masih belum pada tahu, masih belum banyak yang tahu tentang dari mana sih asal seblak ini pertamanya, terus tahun berapa, terus kenapa juga sih namanya bisa seblak gitu. Stay tune videonya ya, jangan di skip, tonton sampai akhir. Jadi gini ya Sobat Pedas, Bu Ratu akan jelaskan sejarah seblak ini ya Sobat Pedas. Nah ini nih asal usul seblak dari mana gitu ya, seblak itu awal mulanya dari mana gitu. Pasti Sobat Pedas juga masih bertanya-tanya. Gini nih Bu Ratu jelaskan. Seblak itu awal mulanya, awal kemunculannya sebenarnya sudah ada dari sebelum kemerdekaan Indonesia dong. Wow. Betul Sobat Pedas. Sebetulnya udah ada gitu seblak ini sebelum kemerdekaan Indonesia, dan awal kemunculan seblak ini adalah di daerah Cianjur Sobat Pedas. Tepatnya Cianjur Selatan. Sama dengan kelahiran Bu Ratu, tempat lahir Bu Ratu itu Cianjur Selatan ya Sobat Pedas. Cuman sekarang Bu Ratu tinggal di Bandung gitu ya Sobat Pedas. Nah, kembali lagi ke seblak nih. Seblak itu munculnya ini dari awal sebelum kemerdekaan itu udah ada di Cianjur Selatan. Cuman dibawalah ke Bandung dan dipopulerkan di Bandung. Mulai populer di Bandung itu tahun 2000-an Sobat Pedas. Makanya seblak ini dikenal dengan daerah asal itu Bandung. Karena apa? Karena merebaknya atau menjamurnya, populernya di Bandung sekitar tahun 2000-an Sobat Pedas. Nah sekarang kita lanjut ke nama ya Sobat Pedas.
kenapa namanya bisa seblak, enggak yang lain gitu, enggak apa gitu. Nah, sekarang Bu Ratu akan kasih tahu, kasih bocoran. Gini ya, seblak itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Sunda yaitu nyeblak. Awal-awalnya itu bukan seblak ya Sobat Pedas, tapi nyeblak. Nyeblak itu terkejut. Nah, kenapa sih bisa dinamain seblak itu? Nyeblak itu terkejut, kenapa? Gini, jadi ceritanya waktu pertama kan seblak itu campuran dari bumbunya bawang putih sama kencur, ditambah juga khasnya itu pedas ya Sobat Pedas. Jadi pas waktu dimakan si makanan tersebut atau seblak itu, jadi langsung wow, gitu terkejut. Nah, bahasa Sundanya itu nyeblak, bahasa Indonesianya terkejut. Nah, begitu jadilah nama makanannya, biar lebih simpel jadilah seblak Sobat Pedas. Gitu ceritanya. Nah, Sobat Pedas, bicara lagi soal bahan seblak ini ya. Sebenarnya zaman awal-awal, zaman dulu, awal kemunculannya itu seblak itu bukan seperti ini. Enggak ya, enggak ada mie, enggak ada kerupuk yang kayak gini, enggak ada kue tiaw juga dan lain-lain ya yang seperti sekarang. Zaman dulu itu yang awal kemunculannya seblak jadul itu ya, disebutnya seblak jadul aja biar lebih simpel namanya. Seblak jadul itu yaitu bahannya dari kerupuk kuning, kerupuk orange yang sering kita sebut itu kemplang ya Sobat Pedas. Nah, ini sebutnya kemplang. Nah, ini kerupuknya warna orange, kerupuk mentah yang buat digoreng tapi dimasak, diolah dengan apa? Dengan air, bumbu kencur, bawang putih, pedas juga, lada sambal maksudnya, langsung ditambahkan air dan sampai mengental. Jadi sampai kental gitu, tidak berkuah, nggak ada kuahnya Sobat Pedas. Pengalaman Bu Ratu juga dulu waktu kecil, waktu masih SD lah, kelas 1, kelas 2, Bu Ratu masih inget sama mamahnya Bu Ratu itu dimasakin seblak, katanya seblak ya, kalau sekarang seblak kan udah tahu ya, dulu tuh dimasakin seblak sampai mengental gitu. Dan saya tuh nanya, "Mah, ini apa?" gitu. "Seblak," kata mama saya tuh gitu. Oh, nah saya baru tahu seblak itu waktu zaman SD dulu, kecil waktu itu. Cuman yang uniknya zaman dulu mama saya tuh seblak tersebut bukan dipakai jajanan atau cemilan Sobat Pedas, dipakai temen lauk nasi Sobat Pedas. Nah, memang sebelumnya kemunculannya seblak itu buat lauk nasi, bukan buat jajanan gitu Sobat Pedas waktu zaman dulu. Dan pada sekitar tahun 2000-an juga ya Sobat Pedas, sebenarnya di Bandung juga memang sudah populer ya, cuman belum menjamur seperti sekarang dan belum banyak variasi, banyak banget. Udah jadi masih variannya gitu-gitu aja, penjualnya juga masih belum banyak banget, masih biasa aja gitu Sobat Pedas, belum terkenal. Cuman makin pintarnya orang-orang pecinta kuliner ya, saking pintarnya jadilah diolah, dimodifikasi dengan sedemikian rupa. Jadilah banyak varian seperti seblak tulang, seblak ceker, seblak telur, seblak, dan toppingnya pun macem-macemnya. Sekarang tuh ada sayuran, sosis, dan kikil, babatan, ini banyak banget ya. Itu sekitar tahun 2015-an Sobat Pedas itu mulai bervariasi gitu Sobat Pedas. Dan pengalaman Bu Ratu dulu pun waktu masih ya ABG gitu, masih kecil tuh kan masih jarang nih pedagang seblak. Jadi pas waktu kumpul-kumpul itu
kerja kelompok atau ya kumpul-kumpul main pasti bikin seblak ya, bikin nyeblak dengan khasnya dulu itu yang kental kuahnya itu Sobat Pedas gitu. Nantilah Bu Ratu akan bikin contohnya ya di video berikutnya ya. Nah waktu masih SMA-an lah ya, itu suka banget kumpul-kumpul bikin seblak itu. Seblaknya diolah, makan bareng-bareng dengan pedesnya. Dulu tuh berkesan banget ya. Berarti sedikit cerita gitu. Nah, kembali lagi ke laptop. Dan untuk kesimpulannya Sobat Pedas, barangkali Sobat Pedas ada yang masih belum paham. Jadi gini, seblak berasal dari daerah Cianjur bagian selatan dan populer tahun 2000-an di Bandung ya Sobat Pedas. Dan mulai menjamur dan banyak variasi menu, variasi topping itu sekitar tahun 2015-an dan sampai sekarang makin banyak Sobat Pedas. Ya sama seperti yang Bu Ratu jual juga, ini ada seblak tulang gitu dan variasinya macam-macam gitu ya Sobat Pedas. Dan semoga aja, kan ini mulai agak terkenal ya ke mulai daerah-daerah seperti luar provinsi Jawa Barat pun sekarang udah mulai pada mengenal yang namanya seblak. Dan alhamdulillah banyak yang DM juga ke Bu Ratu, banyak yang ya tanya-tanya seputar seblak, mereka pengen berjualan ya. Alhamdulillah kalau misalkan konten dari Bu Ratu itu sangat bermanfaat bagi Sobat Pedas ya. Dan semoga aja seblak ini kita kenalkan ke negara ya Sobat Pedas. Mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan ya Sobat Pedas, makanan tradisional kita bisa mendunia. Amin ya Allah. Nah, paling informasi dari Bu Ratu itu paling segitu dulu ya. Sambil kita menikmati alam ini, Bu Ratu akan lanjut lagi makan seblaknya. Tapi jangan lupa ya Sobat Pedas, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, share, sebanyak-banyaknya di share. Nah, Bu Ratu mau pamit dulu ya Sobat Pedas semua. Buat yang belum paham boleh tulis di kolom komentar. Dan Bu Ratu juga mau lanjutin makan seblaknya sambil menikmati pegunungan ini, oksigen yang sangat seger ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Bu Ratu berikutnya. Dadah. Wah.